Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Kami berangkat dari kelas G, mewakili teman-teman kelompok 4 yang di dalamnya ada Saudara Mahbub Ali, ada Saudara Anugrah Udayana Prima, ada Saudara Mahmud Hidayatullah, dan ada Saudara Ahmad Romli. Berangkat akan mempresentasikan tentang tugas resum mengenai di Makul KCB. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung ke pembahasan tentang dosis realitas tahun 66 dan sampai tahun 73. Sejak awal, para peneliti AI tidak segan-segan membuat prediksi tentang kedatangan mereka untuk sukses. Pernyataan berikut oleh Herbert Simon pada tahun 1957 sering dikutip, yang berbunyi, "Bukanlah tujuan saya untuk mengejutkan atau mengejutkan Anda, namun cara paling sederhana yang dapat saya ringkas adalah mengatakan bahwa sekarang ada di dunia mesin yang berpikir, belajar, dan menciptakan. Selain itu, kesanggupan mereka untuk melakukan hal-hal ini akan meningkat pesat hingga di masa depan yang kelihatan. Di masa depan, berbagai problem yang dapat mereka tangani akan diperinci dengan jangkauan yang dapat ditempuh manusia pikiran telah diterapkan." Sejak awal memang para peneliti AI khususnya yang bernama Herbert Simon pada tahun 1057 sering dikutip mengatakan bahwa ini adalah bukan saya mau menakut-nakuti atau saya akan mengejutkan Anda para teman-teman dan semuanya pengguna AI yang selanjutnya yang akan datang, bahwa berstatement sebetulnya dan di masa yang akan datang akan ada mesin yang berpikir dan juga membuat, bisa merancang dan sebagainya, dan juga bisa menciptakan, juga bisa belajar. Bukan hanya otak dari manusia sendiri. Ternyata mesin juga memadai hal itu. Kemudian istilah seperti masa depan yang kelihatan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Tetapi Simon dibuat lebih konkret bahwa dalam 10 tahun komputer akan menjadi juara catur dan sebuah teori matematika yang signifikan akan dibuktikan oleh mesin. Nah, prediksi ini benar atau tidak, atau kira-kira benar dalam waktu 40 tahun, bukan 10 tahun ternyata. Kepercayaan berlebihan Simon sudah jatuh tempo hingga kinerja yang menjanjikan dari setebak yang awal dengan contoh sederhana. Nah, saking percaya dirinya Simon tentang perkembangan AI pada masa yang akan datang, Simon mengatakan bahwa dalam 10 tahun komputer akan menjadi juara catur dan sebuah teori matematika yang signifikan akan dibuktikan oleh mesin. Namun pada kenyataannya ternyata hal itu bisa terbukti benar-benar kira-kira benar dalam waktu 40 tahun, bahkan melebihi waktu 10 tahun. Maka dalam hal inilah berlebihan Simon sudah jatuh tempo hingga kinerja yang menjanjikan dari sistem AI ini. Di era dosis realitas pada tahun 1966 sampai 1973, termasuk dalam perlambatan perkembangan cerdas buatan, terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi, seperti banyaknya program kecerdasan buatan yang bermunculan. Nah, dengan sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki pengetahuan pada subjeknya. Banyak terjadi kegagalan pada pembuatan dan terdapat beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Nah, di era dosis realitas 66 sampai 73 ini banyak hambatan-hambatan dalam pembuatan atau perancangan sistem AI ini. Banyak, salah satunya bermunculan dengan sedikit atau bahkan tidak memiliki pengetahuan pada subjeknya. Orang-orang mulai bermunculan menciptakan sistem AI ini. Namun ternyata benahan atau olahan atau komponen yang diciptakan untuk kemudian menghasilkan sistem AI ini ternyata banyak hal-hal yang belum mereka pahami di subjek atau di sasarannya untuk menciptakan AI ini. Kemudian ada banyak juga jenis-jenis kesulitan dalam keberlangsungan AI di masa yang akan datang. Kemudian jenis kesulitan pertama muncul karena sebagian besar program awal tidak tahu apa-apa tentang program tersebut.
Cerita yang khas terjadi dalam upaya terjemahan mesin awal yang didanai dengan murah hati oleh Dewan Riset Nasional Amerika Serikat dalam upaya untuk mempercepat terjemahan makalah ilmiah Rusia setelah peluncuran Sputnik pada tahun 1957. Hingga akhirnya pendanaan untuk proyek penerjemahan akademis dibatalkan. Saat ini terjemahan mesin adalah alat yang tidak sempurna, tetapi banyak digunakan untuk dokumen teknis komersial pemerintah dan internet. Jenis kesulitan pertama dalam keberlanjutan berjalannya sistem AI ini, cerita yang khas kita dengar atau waktu itu sering di apa namanya, tidak asing lagi bahwa ada cerita atau kesan dalam upaya untuk mempercepat terjemahan. Nah, dalam sistem AI ini ada sistem terjemahan yang sampai-sampai mula-mula waktu itu oleh Dewan Riset Nasional dalam keberlangsungan program itu didanai semaksimal mungkin dan itu ditunjang semaksimal mungkin, namun ternyata proyek penerjemahan agama dibatalkan. Dan saat ini dan itu banyak hambatan-hambatan yang kemudian tidak berjalan maksimal. Dan yang saat ini meskipun di samping ketidakmaksimalannya, saat ini terjemahan mesin adalah alat yang tidak sempurna, tetapi banyak digunakan untuk dokumentasi. Seperti contohnya, sering kita gunakan untuk menjadi alat bantu untuk menyelesaikan tugas, khususnya di bidang akademik. Nah, kemudian jenis kesulitan kedua, banyaknya masalah yang dimiliki AI dalam mencoba untuk menyelesaikannya. Nah, sebagian besar program AI awal memecahkan masalah dengan mencoba yang berbeda kombinasi langkah-langkah sampai selesai. Nah, dalam pembuatan apa namanya keberlangsungan kelancarannya AI sistem AI ini banyak perancangan untuk kemudian merumuskan suatu permasalahan itu diupayakan memecahkan masalah dengan mencoba yang berbeda kombinasi langkah-langkah sampai sudah ditemukan. Nah, strategi ini sedikit kemungkinan tindakan sangat pendek otak. Sebelum teori kompleksitas komposisi dikembangkan, itu adalah secara luas berpikir bahwa meningkatkan ke masalah yang lebih besar hanyalah masalah perangkat gerak yang lebih cepat dan kenangan yang lebih besar. Nah, untuk kesulitan ketiga dalam perkembangan AI, keberlangsungan AI, kesulitan ketiga muncul karena beberapa keterbatasan mendasar, seperti pada struktur dasar digunakan untuk menghasilkan perilaku cerdas. Misalnya, paper Perceptrons pada 9 tahun 1969 yang membuktikan bahwa meskipun perceptron bentuk sederhana dari jaringan saraf dapat terbukti mempelajari apapun yang mampu mereka wakili, nyatanya sangat sedikit yang dapat mewakili. Nah, kesulitan ketiga dalam keberlangsungan dan keselancarannya sistem AI ini ternyata juga difaktori banyak beberapa keterbatasan mendasar. Dalam pembuatan strukturalnya digunakan untuk menghasilkan perilaku cerdas itu sendiri. Misalnya pada waktu itu ada paper Perceptron yang pada tahun 19 yang tahun 69 itu yang itu misinya membuktikan bahwa meskipun perceptron itu adalah bentuk sederhana dari jaringan saraf yang itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dan ternyata hal itu sangat sedikit yang dapat mereka bisa atasi atau bisa mereka wakili dari sekian banyaknya masalah. Nah, tak lama kemudian penelitian merosot hingga nyaris tidak ada. Ironisnya, backpropagation baru mempelajari algoritma untuk multilapisan yang menyebabkan kebangkitan besar dalam jaring saraf. Nah, ironisnya ternyata setelah diketahui banyaknya minus dari berjalannya sistem AI ini, ternyata hal itu dalam khususnya di bidang algoritma itu masih baru-baru dipelajari oleh siapa namanya tidak kemudian oleh backpropagation baru bermunculan. Nah, algoritma itu baru dipelajari. Nah, itu ironisnya. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami ulas dari yang berdasarkan referensi kami dari daftar pustaka. Pertama itu mengambil dari textbook Artificial Intelligence Modern Approach Edition, Stott Jetrushel and Peter Nerving. Mungkin hanya ini yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.